hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sumbang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Oi, Mana Jas? baik. Lu lagi ngapain? Ya biasalah nih. Lagi mikirin itu lo ide gak? Lagu ajaib Ih, videonya. gimana ya? Lagunya udah kelar, videonya belum jadi. Gimana ya? Bukan belum jadi, belum Belum ada dipikirin. ide. Ya cobalah, lagian mau kumpul kan lagi nggak bisa. Udah tunggu anak-anak deh. Nah nih, Halo. Hai. Hai. Eren, hai Le, hai Van. Hai. Andrew, hai Andrew. Halo. Diapain ya? Lagu ajaib udah kelar, audionya tinggal video doang nih. Ren, mana Ren? Tadi gue sih ada ide. Coba kau Bonco ambil gitar. Nah, bentar ya. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu, Yesus.
keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib buatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Sungguh ajaib buatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib buatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Hey! Oh, 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 Kau selamanya ajaib. 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 Gitu Ren. Iya kok, kepikirannya gitu sih idenya. Gak usah ide, Ren. Udah itu aja, videonya udah bagus. Udah, pokoknya gak usah. Udah, gitu aja. Gitu aja. Udah, Mantap itu dah. jadi, Gini ya, aja. itu udah jadi MV-nya, udah done, udah pokoknya udah ajaib lah. Oke, bungkus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join dalam online service kita. Kami berharap untuk minggu berikutnya dan ibadah-ibadah selanjutnya kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Dan selamat sekali lagi bergabung, Anda adalah bagian dari keluarga AFGF Padang. Nah, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk minggu depan kita tetap akan mengadakan online service seperti biasa melalui channel YouTube AFGF Padang. Pastikan sudah mengikuti setiap akun sosial media kita, ada Instagram, YouTube, dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan ibadah-ibadah yang diadakan.
Kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, setiap hari Minggunya kita ada ibadah AFGF Kids di channel YouTube AFGF Kids pastinya setiap jam 10. Jadi pastikan anak-anak kita bisa ikut bersama-sama ibadah supaya mereka terus diajar, terus dibina untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita juga ada iCare. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, apakah sudah tergabung dalam iCare? Yuk kita punya iCare, yaitu iCare umum, iCare TYC, iCare Kids. Di iCare ini kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa sharing, kita bisa caring. Dan pastinya melalui iCare ini kita juga dipersiapkan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi pastikan tergabung dalam iCare kita. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang belum tergabung bisa menghubungi Sekretariat AFGF Padang dan juga Koordinator AFGF Care. Untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, setiap hari Sabtu kita ada ibadah TYC. Wow, siapa nih teman-teman semua yang sangat excited untuk mengikuti ibadah TYC? Nah, akan diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui via Zoom. Jadi pastikan semua teman-teman sudah tergabung di WhatsApp group karena linknya akan dibagikan di WhatsApp group AFGF College Padang dan AFGF TY Padang. Selanjutnya, setiap hari Selasa kita ada doa malam. Jadi pastikan jemaat Tuhan, setiap para volunteer mengikuti doa yang kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin request doa bisa menghubungi koordinator doa yaitu Ibu Eni Pasaribu. Di sana kita akan nanti bisa doakan, kita bisa bergumul bersama-sama dan kita percaya melalui doa kita, melalui doa yang penuh kuasa Tuhan akan menjawabnya. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati gereja Tuhan, yuk sama-sama kita berkati melalui pemberian tangan kita, melalui persembahan kita, persepuluhan dan ucapan syukur. Kami percaya, kita semua percaya melalui persembahan Bapak Ibu, gereja Tuhan akan semakin dipakai luar biasa. Dan setiap tim penggembalaan berdoa buat Bapak Ibu, tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, pekerjaan, usahanya berjalan dengan lancar. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, sebelum kita memberikan yang terbaik, yuk saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pemberian tangan kami. Berkati setiap persembahan yang ada, berkati ucapan syukur, berkati perpuluhan dari jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus seluruh persembahan ini boleh dipakai, boleh digunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Berkati setiap keluarga yang ada, berkati setiap usaha mereka, berkati setiap studi anak-anak-Mu. Dan kami percaya ada satu berkat yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan sebentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Mereka yang mengikuti ibadah bersama dengan keluarga. Tuhan yang terus mempererat. Biarlah Tuhan yang terus menyatakan kasih-Mu bagi mereka. Dan kami percaya ada janji, ada kuasa yang boleh kami terima ketika kami mengikuti ibadah melalui pujian penyembahan. Dan bahkan firman-Mu yang boleh ditaburkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami dan kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, nanti juga boleh aktif di live chat yang ada dan di situ kita bisa say hello, saling sapa. Enjoy the service. Shalom jemaat Tuhan,
Dimanapun berada saat ini saya percaya kita punya hati yang rindu untuk bersekutu bersama. Untuk memuji memuliakan Tuhan saat ini. Yes. Katakan. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ceritakan kebesaran-Mu. Mari bersatu. Marilah bersatu. Kami mau beritakan firman-Mu Tuhan. Firman-Nya bersama berlari sampai ke tujuan. Menari memuji, jiwa diselamatkan. Tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ceritakan kebesaran-Mu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Mau membawa seluruh penyembahan terbaik kami di hadapan-Mu Tuhan.
sujud di hadir-Mu. Hatiku hancur dan berseru, dengan segenap nafasku memuji. Walau musuh datangnya bertubi, namun ku takkan gentar. Kemenangan
mampu bangkitkan. Kau sanggup pulihkan Tuhan setiap hati yang hancur. Ini kami Tuhan, Kau layakkan kami, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau penolong yang setia. Ya Yesus, ya Yesus kekuatanku. Ya Yesus pembelaku. Oh, ku berpegang teguh padamu Tuhan. Oh, juru selamat bagi kami. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau mengikutmu Tuhan. Sebab indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Worship you Lord. We give you glory Jesus. We give you glory Jesus. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kekuatan-Mu Tuhan. Oh, Bapa yang baik, Bapa yang mampu mendengarkan setiap keluhan kami. Oh, yang mampu mendengarkan setiap isi hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau datang penuhi tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, penuhi kami, penuhi hati kami Tuhan. Kau Allah penyembuh bagi kami Tuhan. Kau Allah pemulih Tuhan. Engkau Allah yang memberi pengharapan bagi setiap yang sedang putus asa Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami terus mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, setiap berkat, setiap waktu yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau baik Tuhan, sebab Tuhan ada di pihakku yang selalu menopangku. Kepadamu ku berharap, sebab Tuhan pembela hidupku, tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Halo jemaat Tuhan,
happy Sunday untuk semuanya. Terima kasih untuk tim IFGF Press yang luar biasa dan semua volunteer yang sudah bekerja keras. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau membuat hati kami tenang, dan penuhi kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, agar firman yang kami dengar bisa tumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan memerdekakan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelumnya kita mau deklarasi terlebih dahulu, mari angkat Alkitab kita sama-sama, kita deklarasikan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Haleluya. Dalam 1 bulan ini tema besar kita adalah living in freedom ya. Hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Nah, tema kita hari ini adalah the journey atau sebuah perjalanan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan ya. Perjalanan menuju kepada destiny Allah. Karena itu saya mau katakan, kalau kita ingin hidup merdeka, kita harus tahu destiny Allah yang Tuhan tetapkan untuk kita, untuk saya, dan untuk saudara. Ada seorang bernama Florence Chadwick. Ya. Florence Chadwick ini adalah perenang wanita yang berenang jarak jauh. Tahun 1952, Florence mencoba berenang dari Kepulauan Catalina menuju pantai California. Itu jaraknya 42 km kurang lebih. Jadi Florence berenang didampingi oleh kru yang mengawasi dari kapal-kapal ya, untuk mencegah ada bahaya atau untuk menolong Florence jika dia kelelahan. Dan dia mencoba berenang. Setelah 15 jam berenang, Bapak Ibu, ada yang sanggup berenang selama 15 jam? Saya kemarin mencoba berenang 15 menit, kaki saya udah kram. Florence ini berenang 15 jam. Tiba-tiba di tengah laut itu ada kabut yang sangat tebal ya, menutupi. Sehingga Florence nggak bisa melihat tujuannya. Dia nggak bisa melihat arahnya. Dia nggak bisa melihat targetnya. Akibatnya Florence mulai khawatir. Dia mulai takut, mulai cemas, dan dia bilang kepada kru yang mendampingi, kayak aku nggak bisa deh lanjutkan, kayak aku nggak sanggup deh gitu. Tapi Florence masih mencoba berenang beberapa jam lagi, sampai akhirnya ia betul-betul menyerah dan nggak sanggup. Dia minta diangkat, dan setelah dia di kapal, ya, dia sangat menyesal. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata pantai California itu hanya tinggal 2 km lagi. Bayangkan 42 km, dia sudah berenang sejauh 40 km. Hanya tinggal 2 km lagi, dia menyerah. Dan waktu ditanya kepada Florence, kenapa kamu menyerah? Dia bilang, bukan karena aku nggak kuat, bukan karena aku udah kehabisan tenaga, tapi karena aku nggak bisa melihat tujuanku. Ya. Tidak ada ketakutan yang lebih besar daripada kita nggak tahu kemana kita harus pergi. Our greatest fear is not knowing where we are going. Tidak tahu tujuan itu lebih menakutkan Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dan mungkin di masa-masa sekarang, ya, kita nggak tahu tujuan kita. Kita mungkin kehilangan arah. Kita mungkin nggak tahu harus pergi kemana. Sama seperti yang dirasakan oleh Florence ini. Tadi saya bilang bahwa hidup kita ini sebuah perjalanan. Saya umpamakan, katakanlah kita melakukan sebuah perjalanan dengan mobil, dengan kendaraan. Ya.
dari kota ke kota misalnya. Tentu kita harus terlebih dahulu mempersiapkan, betul ya Bapak Ibu ya. Yang harus kita pastikan pertama, ini untuk bapak-bapak, jangan lupa ya, pastikan bahwa istri Anda ada di sebelah. Kenapa? Nanti kalau kita udah pergi, berangkat, tahu-tahu kita lupa bawa istri. Nah itu resikonya lebih besar daripada resiko di perjalanan Bapak-bapak ya. Selain itu kita juga harus memperhatikan kondisi mesin kita, betul ya. Kita harus cek radiatornya, kita harus pastikan rodanya, tekanan anginnya, juga BBM-nya terisi. Kita harus memastikan banyak hal sebelum kita berangkat. Kalau ada yang rusak kita harus perbaiki terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Saya pernah satu kali berangkat dengan mobil ya, dari Padang menuju ke Pekanbaru. Di salah satu SPBU tempat kami berhenti, ada satu mobil yang dari kap mesinnya itu keluar asap. Waktu dibuka ternyata air radiatornya tuh kurang sehingga panas. Nah pemilik mobil berusaha mengisi airnya. Yang terjadi adalah apa? Asapnya mengepul. Sehingga ya perjalanan mereka nggak bisa dilanjutkan. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena mereka nggak memeriksa terlebih dahulu. Karena mereka nggak mengecek terlebih dahulu. Tidak memperbaiki terlebih dahulu kalau ada yang rusak. Sehingga perjalanan mereka jadi stop. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam perjalanan hidup kita pun, ya, kita harus memeriksa dan memperbaiki beberapa hal. Yang pertama kita harus perbaiki adalah cara kita berpikir. Fix your mind. Hidup berdasarkan firman, bukan berdasarkan perkataan dunia. Apa pentingnya memperbaiki cara kita berpikir? Mari kita buka di 2 Petrus 1 ayat 12-13. Saya bacakan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan gema tubuhku ini. Petrus mengatakan kepada kita, mengingatkan. Bahkan beberapa kali Petrus bilang, aku mau mengingatkan. Aku mau mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan akan kebenaran yang sudah kita terima, yaitu firman Tuhan. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa mengubah atau memperbaiki cara kita berpikir itu penting? Bapak Ibu, pikiran kita ini adalah medan perang. Apa yang paling condong dalam pikiran kita akan tercermin dari tindakan kita. Kalau pikiran kita lebih condong ke arah yang positif, maka tindakan kita pun akan positif. Kalau pikiran kita condong ke arah yang negatif, tindakan kita pun akan negatif. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita input, outputnya adalah tindakan kita, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kalau kita misalnya berpikir jelek tentang seseorang, kita nggak mungkin akan mempercayai orang tersebut. Ya. Katakanlah kita melihat seorang, orang ini mencurigakan, ya, tampangnya bengis, kumisnya jarang-jarang, jelek. Nggak mungkin kita percaya sama orang itu, nggak mungkin kita mau dekati orang itu, betul? Karena apa yang kita pikirkan akan tercermin dari tindakan kita. Karena itu penting bagi kita Bapak Ibu untuk memperbaiki, ya, memperbaiki cara kita berpikir, ya. Karena di dalam Alkitab dikatakan, ya, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Kenapa? Dia nggak bisa menggigit kita, tapi dia mempengaruhi pikiran kita. Dia selalu menanamkan ketakutan, menanamkan keraguan, menanamkan kecemasan, seperti yang dirasakan Florence Chadwick tadi. Ya, iblis selalu melakukan itu kepada kita, sehingga kita mulai nggak percaya, mulai ragu, mulai nggak yakin. Bapak Ibu, ya, kalau kita bicara perjalanan kehidupan, kita baca di Alkitab, ada perjalanan yang paling menakjubkan, yaitu apa? Perjalanan bangsa Israel
keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi sebelum perjalanan itu dimulai, segala sesuatu dimulai dari Musa terlebih dahulu. Ketika Tuhan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel, apa yang dikatakan Musa? Tuhan, aku nggak sanggup. Tuhan, aku nggak bisa ngomong. Tuhan, aku mana mungkin memimpin bangsa yang besar ini. Bapak Ibu, itu yang iblis lakukan dalam pikiran kita. Membuat kita ragu, membuat kita nggak yakin. Bahkan Yesus sendiri ketika diuji di padang gurun, iblis selalu mengatakan kalau engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah. Kenapa dia harus mengatakan kalau engkau anak Allah padahal dia tahu bahwa Yesus memang anak Allah? Karena iblis selalu berusaha membuat kita mempertanyakan sendiri kemampuan kita, membuat keraguan dalam hati kita, atau membuat kita nggak pernah merasa cukup. Dan itu terjadi di pikiran kita. Byron Katie mengatakan, ya, every time your mind shift, your word shift. Ya. Setiap pikiran kita ini berubah atau bergerak ke arah sesuatu, maka seluruh dunia pun, dunia kita bergerak juga. Ya, apa yang kita pikirkan akan mengubah dunia kita. Karena itu Petrus mengingatkan kepada kita. Ya. Pikirkan, ingat terus tentang kebenaran itu. Di dalam Roma 12 ayat 2 Paulus mengatakan bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dimaksudkan di sini budimu itu adalah akal budi atau pikiran kita. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be transformed by the renewing of your mind. Pembaharuan pikiran. Kita harus terus memperbaharui pikiran kita. Hidup dengan firman, bukan dengan perkataan dunia. Kalau kita terus memasukkan firman dalam pikiran kita, tindakan kita yang keluar pun adalah tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus memperbaiki cara kita berpikir. Nah, yang kedua yang harus kita perbaiki adalah perbaiki cara pandang kita. Ya. Cara kita melihat. Fix your vision. Hidup yang memandang Tuhan Yesus bukan memandang sekeliling. Kita baca di 2 Petrus 1 ayat 14 sampai 18 ya. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergian itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Di sini Petrus mengatakan bahwa ya, kita bukan mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Kenapa? Karena kami melihat sendiri, kami menyaksikan sendiri, sehingga nggak ada keraguan dari Petrus. Dia nggak peduli sama apa yang dunia katakan, karena dia melihat sendiri dan matanya tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tahu destiny ilahi yang Tuhan tetapkan untuk kita, mari arahkan pandangan kita fokus kepada Yesus. Ya. Kalau mata kita fokus kepada Yesus, kita bisa mencapai tujuan kita. Bapak Ibu, coba perhatikan gambar ini. Ya. Apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian lihat dari gambar ini? Ya. Apakah ini hanya gambar yang buram? Ya. Coret-coret yang enggak jelas, tidak berbentuk, ya, aneh, gak ada nilai. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kalau gambar ini adalah bagian dari sebuah lukisan yang indah, yang dilukis oleh salah seorang pelukis Prancis bernama Auguste Renoir. Ya. Judul lukisannya adalah Bal du Moulin de la Galette. 2 hari saya belajar cara menyebutkan judul lukisan ini Bapak Ibu.
Ya, saya tantang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mencoba menyebutkan di rumah ya. Ngomong-ngomong, lukisan ini harganya cuma 1,9 triliun. Ya, 1,9 triliun. Kalau kita anggaplah gereja kita, gedung gereja kita ini nilainya 10 miliar, artinya dengan satu lukisan ini bisa bangun 200 gedung gereja seperti kita, seperti yang kita punya. Tapi lukisan yang mahal ini, yang memang adalah salah satu lukisan termahal di dunia, ini nggak akan jadi seperti ini Bapak Ibu, kalau nggak ada gambar buram yang tadi. Kalau nggak ada gambar yang nggak jelas tadi, gambar yang nggak tahu bentuknya tadi. Karena kalau nggak ada itu nggak akan jadi, nggak akan komplit, nggak akan lengkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, apa yang kita lihat dari hidup kita saat ini? Mungkin coret-coret, mungkin buram, mungkin nggak jelas. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan adalah pelukis agung kita. Dia yang tahu mahakarya apa yang akan dia buat dalam kehidupan kita. Asal kita percaya kepadanya. Jangan fokus sama keadaan kita. Jangan melihat apa yang kita lihat dengan mata kita saat ini. Tapi gunakan iman. Percaya kepada Tuhan. Fokus melihat kepada Yesus. Ya. Seorang komposer musik rohani mengatakannya, Stephen Curtis Chapman mengatakan, Tuhan adalah Tuhan dan aku bukan. Ya. Aku hanya bisa melihat bagian dari gambar, dari lukisan yang ia lukis. Hari ini kita bisa melihat sebagian. Mungkin masih belum jelas, mungkin masih kabur Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi percayalah, Tuhan gak akan pernah meninggalkan karyanya gak selesai. Dia pasti menyelesaikan karyanya. Dan apa yang Tuhan lakukan gak akan sia-sia, gak akan murahan. Dia pasti membuat satu mahakarya dalam hidup saudara dan saya. Asal kita fokus dan tidak hanya melihat apa yang kita lihat saat ini. Bangsa Israel juga ketika ia keluar dari Mesir, ia terhenti di sebuah laut, ya, Laut Teberau. Kalau saat itu Musa melihat keadaan yang ada, di depan lautan, di belakang ada bangsa Mesir sedang mengejar. Nggak ada lagi jalan keluar. Kalau ia menyerah dengan apa yang dilihatnya, mungkin bangsa Israel saat ini masih jadi budak di tanah Mesir. Tapi karena Musa tahu nggak mungkin Tuhan membawa ke tempat ini kalau nggak menyediakan jalan keluar. Ia nggak melihat apa yang dilihat dengan matanya, ia mau melihat apa yang Tuhan lihat. Akhirnya laut terbelah. Ya, bangsa Israel bebas. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, perbaiki cara kita berpikir, ya. Perbaiki cara kita melihat. Lihatlah kepada Yesus, bukan sekeliling. Karena ya, kita mungkin nggak tahu masa depan kita, tapi kita tahu Tuhan kita, dan Tuhan kita, Dia yang pegang masa depan kita. We have unknown future, but we have known God. Amin. Perbaiki cara kita berpikir, perbaiki cara kita melihat. Yang terakhir, perbaiki, ya, pastikan destinasi kita sudah benar. Hidup yang dipimpin Roh Kudus, bukan diri sendiri. Mari kita buka di 2 Petrus, pasal 2 Petrus 1 ayat 19 sampai dengan 21. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa enggak mungkin katanya ya, nubuat ini berasal dari manusia, tetapi daripada Roh Kudus. Ini yang Petrus mau kita pegang.
bahwa kebenaran yang kita terima bukan rancangan manusia, tapi adalah dari Roh Kudus. Karena itu hiduplah dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Fix your destination. Perbaiki, pastikan destinasi kita udah benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Petrus mau mengatakan kepada kita di sini bahwa ya ini yang harus kita garis bawahi. Ini inti dari seluruh firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kita harus berpegang kepada Roh Kudus, bukan kepada apa yang dibuat atau kehendak dari manusia. Kita harus berpegang pada kehendak Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jangan berpikir juga bahwa aku akan dipimpin oleh Roh Kudus. Seluruh jalan yang akan kutempuh akan mulus. Ya. Gak ada masalah, gak ada rintangan, gak ada persoalan. Saya mau bilang tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita dipimpin Roh Kudus, sekalipun kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kadang-kadang Roh Kudus juga membawa kita ke tempat yang keras. Kadang-kadang Roh Kudus juga membawa kita ke lembah kekelaman terlebih dahulu sebelum kita menuju padang rumput hijau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Karena kadang-kadang kita harus lewat di situ supaya kita sampai kepada destinasi kita. Seperti halnya bangsa Israel. Bangsa Israel membutuhkan 40 tahun untuk bisa mencapai tanah perjanjian. Selama 40 tahun, bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau kita terlalu lama dalam sebuah kondisi, kalau kita terlalu lama di satu tempat, lama-lama ya, walaupun sekeras apapun kondisi itu, seberat apapun tempat itu, lama-lama bisa jadi zona nyaman kita juga. Seperti bangsa Israel misalnya, 40 tahun ada di padang gurun. Lama-lama padang gurun ini berasa rumah. Lama-lama padang gurun yang tandus, yang keras ini bisa nyaman juga. Bisa jadi zona nyaman juga. Bisa saja mereka bilang, di sini semua ada. Ya, makanan Tuhan sediakan dari surga. Daging Tuhan turunkan. Burung-burung puyuh Tuhan datangkan untuk makanan. Air Tuhan keluarkan dari bukit batu. Semua ada di sini lengkap Tuhan sediakan. Ya udah kita tinggal sini aja. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, bangsa Israel sampai saat ini masih ada di padang gurun. Ya. Tetapi waktu itu Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan sehingga mereka nggak diam di satu tempat. Tuhan selalu membuat mereka bergerak. Tuhan selalu membuat mereka maju. Sehingga mereka keluar terus dari zona nyaman mereka. Karena Tuhan tahu padang gurun ini bukan tempat mereka. Saat ini Tuhan juga tahu. Ya, ketika kita nyaman di kondisi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hati-hati. Jangan-jangan ini bukan destinasi yang Tuhan tetapkan untuk kita. Karena itu berpeganglah kepada Roh Kudus. Berpegang kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menunjukkan kita ya, destinasi Allah untuk kita. Jadikan Roh Kudus tiang api dan tiang awan yang menuntun kita keluar menuju tanah perjanjian. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam perjalanan kehidupan kita, ayo kita periksa kondisi kita. Perbaharui pikiran kita dengan firman. Perbaharui pandangan kita dengan memandang fokus kepada Yesus. Lalu perbaharui kembali destinasi kita. Tanya kepada Roh Kudus tujuan yang Dia tetapkan untuk kita. Dan kita percaya bahwa semua hal ya bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kembali kepada perenang wanita tadi, Florence Chadwick tadi. 2 bulan kemudian ya sejak dia mencoba dan gagal. 2 bulan kemudian dia mencoba kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Hal yang sama terjadi. Di tengah perjalanan dia berenang, ada kabut tebal. Tapi kali ini dia nggak gagal, dia berhasil sampai ke pantai California. Ketika diwawancarai kembali, yang Florence katakan adalah,
Dia nggak bisa melihat tujuannya, tapi dia membayangkan dalam pikirannya tujuan itu ada di sana. Saat ini mungkin kita nggak bisa melihat, tapi mari kita percayakan sama Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami mau berserah Tuhan kepadamu. Perbaharui terus pikiran kami Tuhan, cara kami berpikir dengan firman-Mu ya Tuhan. Perbaharui mata kami untuk melihat hanya fokus kepadamu ya Tuhan. Dan tunjukkan kepada kami destinasi kami Tuhan. Takdir ilahi kami yang Kau tetapkan untuk kami Tuhan. Supaya ketika kami ada di persimpangan Tuhan, kami bisa berjalan dengan yakin Tuhan. Karena Roh Kudus menjadi tiang awan dan tiang api yang menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini memerdekakan kami sehingga kami bisa hidup dengan penuh kemerdekaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur dan menyerahkan setiap kehidupan kita sepanjang hari ini, agar Tuhan boleh menyertai dan melindungi dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Untuk hari Minggu ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup kami. Engkau yang memegang setiap kehidupan kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa setiap kehidupan kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, bahkan dari satu iman kepada iman yang lebih lagi dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam setiap studi daripada anak-anak-Mu Tuhan, dan apapun juga yang mereka lakukan Tuhan dengan kedua belah tangan mereka ya Bapa, Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati, agar keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan kesehatan yang terbaik, bahkan Engkau memberkati dengan umur yang panjang, dan seumur hidup kami boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita. Have a good Sunday.